Perjalanan kali ini akan menguak sebuah kisah nyata dari pengalaman seorang pemuda. Kisah itu berjudul Allah 40 Hari. Sebut saja Jody, seorang pemuda yang pulang dari perantauan. Sebagai seorang laki-laki, dia mengakui bahwa dia sangat parno dengan hal-hal mistis, tempat sepi, gelap, terlebih lagi makam. Hal itu bisa membuatnya lari terpirit-pirit. Kejadian itu bermula ketika Jody turun dari bus yang mengantarnya dari Jakarta. Sekitar pukul 4.30 pagi hari, ia turun di dekat sebuah bank di kampung halamannya. Kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke rumah dengan berjalan kaki. Meskipun jarak rumahnya masih cukup jauh, sekitar 3 km, namun ia memutuskan untuk jalan kaki sembari olahraga, menikmati sejuknya udara pagi di kampung halamannya. Keadaan pagi itu masih sepi dan gelap, hanya 1-2 kendaraan yang melintas, namanya juga di kampung. Namun terdengar dengan jelas gema suara azan subuh dan puji-pujian di setiap masjid dan langgar di sepanjang perjalanannya. Perasaan bahagia setibanya di kampung halaman menghilangkan semua rasa lelahnya. Bahkan perasaan takutnya di tempat sepi pun lenyap. Sekitar 20 menit berjalan dan Jody pun sudah sampai di lingkungan kampung halamannya. Tepat di dekat sebuah warung kecil dekat pertigaan, dia berjumpa dengan seorang yang tak asing bagi dirinya. Perawakan tinggi mengenakan kemeja panjang usang, sarung hijau bermotif kotak-kotak, serta gaya berpeci yang sedikit melenceng. Ya, tak salah lagi, dia adalah Pak Somad, seorang muazin di masjid kampung kami, ujar Jody dalam hati. Tanpa ragu, Jody menyapa dan menyalaminya karena tahu Pak Somad pasti dari masjid. Namun sedikit keanehan yang Jody rasakan ketika bertemu dan bersalaman dengan Pak Somad. Dia terlihat sangat pendiam, wajahnya pucat, serta telapak tangannya terasa dingin hampa. Mungkin hanya perasaanku saja, dan lagian ini kan masih pagi hari. Jody menepis perasaannya sendiri. Dan pertemuan itu pun berlalu karena Jody sudah tak sabar untuk bertemu keluarga tercinta di rumah. Sekitar pukul 7 pagi, sembari menikmati segelas kopi dan tempe mendoan bersama ayahnya, teringat pertemuannya dengan Pak Somad pagi tadi. Kemudian Jody menceritakan kepada ayahnya. Sontak ayah Jody terperangah kaget mendengar cerita Jody. Kamu ngigo kali, Jod? Ayahnya bertanya penuh penasaran. Ngigo gimana? Orang saya berhadapan dan bersalaman dengan beliau. Jody meyakinkan ayahnya. Serius kamu ketemu Pak Somad? Kamu di mana? Sejenak ayah Jody terdiam. Kemudian dengan tenang dan perlahan ayah Jody menceritakan sesuatu pada Jody. Jadi, sejatinya Pak Somad sudah meninggal dunia lebih dari 1 bulan yang lalu, tepatnya hampir 40 hari ini, dan ayah sendiri yang memandikan dan mengkafani beliau. Sontak Jody terperanjak kaget dan pucat. Rasa takut dan parnonya benar-benar merasukinya sekarang. Ia tak dapat berucap apa-apa lagi. Badannya gemetar. Teringat ia telah berjabat tangan dengan makhluk apa yang pasti bukan Pak Somad. Sejak saat itu, Jody tak pernah mau lagi berjalan kaki sendiri di tempat sepi dan gelap. Lebih baik ngojek daripada ketemu setan, kata Jody. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari kejadian itu, hendaknya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya kita hidup tidak sendirian. Percaya atau tidak, di sekitar kita mereka ada, bahkan sangat banyak.